kita belajar tentang bagaimana kita bisa menenteramkan, meneduhkan, menenangkan hati ini. Kenapa penting, saudara? Sangat penting. Sebab gejolaknya hati kita, ya dengar, gejolaknya hati kita, itu pasti merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Coba renungkan kalimat ini. Gejolaknya hati kita. Gejolak hati itu bisa karena macam-macam. Karena khawatir, karena takut, karena marah, karena emosi. Maaf, karena mikir-mikir cabul, mikir jahat. Itu semua bentuk gejolak hati ini. Nah, berapa kecil, berapa besarnya. Istilah saya kalau hati itu disebut laut sedang ada gelombang, maka hubungan kita dengan Bapa di surga pasti rusak. Coba renungkan itu. Jadi saya ulangi, gejolak hati kita itu bisa penyebabnya macam-macam. Takut, khawatir, jengkel, marah, tersinggung, panik, kacau, karena percabulan, karena uang, karena sudahlah. Saya percaya sebagai manusia kita sudah pengalaman dengan bermacam-macam hal gejolaknya hati itu. Betul tidak? Nah, untuk itu kita belajar untuk bisa menenangkan hati kita ini. Karena kalau kita bisa menenangkan hati kita ini, maka hubungan kita dengan Bapa di surga tidak akan terganggu. Nah, karena si kunyuk itu hafal. Ya, saya ulangi. Karena si kunyuk itu hafal. Hafal apa? Bahwa kalau kita anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, hati ini bisa bergejolak, maka si kunyuk tahu hubungan kita dengan Tuhan langsung kacau. Langsung kacau. Dan memang itu tujuan utamanya. Ya, berapa kali kita belajar. Setan-setan itu tidak pernah mengganggu kalau kita mau ibadah. Enggak. Lihat aja. Walaupun pandemik masih berlangsung, masih banyak tempat di Indonesia yang belum boleh ibadah langsung di gedung. Tapi anak-anak Tuhan rindu ibadah walaupun online. Ya, cuma di depan HP atau depan laptop. Masih ada. Ada doa. Masih. Ya, ibadah-ibadah apa? Masih. Nggak penting. Buat setan, kita beribadah itu nggak penting. Loh, kenapa nggak penting? Maaf, jangan tersinggung. Karena kita bisa pura-pura. Sok rohani waktu kita ibadah. Betul tidak? Maka itu yang dia sangat rindu. Si kunyuk setan itu sangat rindu. Yaitu hubungan kita dengan Bapa dirusak. Nah, untuk merusak itu cukup beri gelombang-gelombang kecil di hati kita. Dengan beberapa penyebab tadi itu. Langsung hancur. Kita baca ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, jadi kita belajar sekarang bagaimana kita bisa menenangkan, meneduhkan, mententeramkan hati kita ini. Bagaimana? Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Kita akan belajar. Bentar. 1 Petrus 4 ayat 7. Udah? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makin hari makin dekat. Apa yang Tuhan pernah janjikan itu. Ya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, yang dimaksud kuasailah dirimu, saudara,
Bukan, maaf, jangan tersinggung. Bukan kuasai dompet kita, bukan. Bukan kuasai rumah kita, bukan. Kuasai diri kita. Oh, puji Tuhan, dari Makale. Bisa sharing di layar untuk Alkitab. Terima kasih dari Makale. Ya. Nah, kuasailah dirimu, itu langsung menunjukkan hati kita. Oke, dari Taipei ada yang tanya, Pak, yang pasca gabungan lapas di Indonesia tanggal berapa, jam berapa? 5 April, hari Senin. Jam setengah 9 atau jam 9, Pak Andreas? 9 ya? Ini dari Taipei ada yang tanya. Ya, nanti kasih tahu. Nah, ya. Saya baca terjemahan yang lain. AYT. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat berdoa. Terjemahan lama. Tetapi zaman yang akhir itu sudah dekat. Sebab itu hendaklah pikiranmu sempurna dan berdoa dengan siumannya. Segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu berpikirlah jernih. Terjemahan MILT. Berpikirlah jernih. Dan sadarlah di dalam doa-doa. Saudara, kita nggak mungkin bisa berpikir jernih. Ya, saya ulangi. Kita nggak mungkin bisa berpikir jernih kalau hati kita nggak jernih. Karena ini hubungannya. Ya, terus. Segala sesuatu sudah dekat pada kesudahannya. Oleh sebab itu hendaklah kamu menguasai diri dan waspada. Supaya kamu dapat berdoa. Sudah hampir waktunya bagi segala-galanya berakhir. Oleh itu berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Nah saudara, kembali kita menemukan sesuatu yang banyak gereja tidak mengetahuinya. Supaya kamu dapat berdoa. Kan begitu. Supaya ya kamu dapat berdoa. Saudara dengar ya. Berdoa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Berdoa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Aduh maafkan saya. Harus diperjelas. Bukan doa. Tutup mata, lipat tangan, berlutut. Atau duduk di lantai, atau mengangkat tangan, menyembah. Enggak. Bedakan. Semua yang dilakukan dalam ibadah kita, yang disebut doa, maaf. Bedakan ini. Itu aktivitas berdoa. Tetapi berdoa yang Tuhan cari, bukan aktivitasnya. Tolong bedakan mulai hari ini. Supaya kamu dapat berdoa. 1 Tesalonika 5. Berdoalah senantiasa. Kita pernah belajar itu. Saudara, bukan doa yang seringkali kita lakukan. Saya pernah bicara dan banyak orang kaget. Ternyata 90 sekian persen lebih orang Kristen itu doanya juga 5 waktu. Seperti saudara kita Muslim. Mereka bilang, enggak mungkin lah. Nah, coba saya sebut ini. Kalau saudara melakukan ini, senyumlah. Ya, senyum di antara saudara. Oke, dengar 5 waktu lu. Bangun pagi. Sarapan. Makan siang. Makan malam. Mau tidur. 5 waktu enggak? Lu ngerti enggak maksud ini saudara? Iya toh? Jadi doa kita juga 5 waktu. Nah itu bukan doa yang Tuhan maksudkan. Itu aktivitas doa. Saya ulangi lagi, itu aktivitas doa. Nah doa yang Tuhan inginkan, puji Tuhan,
doa yang Tuhan inginkan, bukan aktivitasnya. Lalu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Maka itu Alkitab, ya, ada yang komen, lebih lama jika dihitung jam makan. Oke, ya. Jadi saudara, doa yang Tuhan maksud bukan aktivitas, tapi hubungan. Lagi sekali, hubungan. Oh, itu yang Tuhan rindukan atas kita semuanya. Nah, ini yang beda. Maka itu doa di dalam Alkitab tidak pernah ada aturan, kata, cara, lamanya, tidak. Karena bukan itu, bukan aktivitas doa. Kita harus mengerti hal ini. Coba bagi yang baru tahu, supaya kita lihat. Matius 6 ayat 6. Terima kasih dari Makale, bisa belajar. Matius 6 ayat 6. Ada yang komen dari Tulungagung. Lah kalau makanya sehari 6 kali, bisa doa 6 kali sehari. Ya terserahlah. Ini yang rutin 5 kali toh. Jangan lupa. Oke. Perhatikan yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi jika engkau berdoa. Jelas kalau kita berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kita akan uraikan nanti. Oke, saya ambil dulu kata tersembunyi. Nah, kalau Papa kita itu hanya bisa ditemui di tempat yang tersembunyi. Perhatikan. Kalau Papa kita itu hanya bisa ditemui di tempat yang tersembunyi, lah ngapain kita melakukan aktivitas doa di tempat yang terbuka? Maka itu saya katakan, doa dalam semua agama, termasuk Kristen, di ibadah, doa puasa, doa pagi, doa malam, doa apa saja. Itu aktivitas. Bukan itu yang Papa cari. AYT. Akan tetapi, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya. Sama ya. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diulang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Jadi bukan yang dilihat orang. Tolong catat ini. Maka itu jangan berkata begini. Wih, saudara kita itu rohani sekali loh. Loh kenapa? Bayangkan. Berapa kali sehari saya telepon. Pasti yang jawab entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya. Oh sedang berdoa. Wih, rohani sekali. Bukan. Bukan itu. Kamu doa berapa jam sehari? Sekian jam. Bukan. Yang tersembunyi, yang tidak ada orang yang tahu. Hanya Papa di tempat yang tersembunyi yang tahu. Tetapi engkau ini, apabila engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam bilikmu. Kuncikan pintu bilikmu. Nah ini saya suka ada kata kuncikan pintu bilikmu. Lalu berdoa kepada Bapamu yang tiada kelihatan. Maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan itu, ialah akan meluluskan kepadamu. Tetapi kalau kalian berdoa, masuklah kamar dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi,
Jadi bukan dipamer-pamerkan. Maka itu selama Tuhan Yesus hidup di dunia, neknya kepada imam-imam ahli Taurat dengan jubah-jubah keagamaannya, yang sekarang banyak gereja ikut-ikut dengan jubah-jubah keagamaan. Lalu Tuhan Yesus berkata, hei, ngapain kamu doa di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat orang? Nah, itu agama. Tuhan tidak pusing itu. Saya ulangi kalimat ini ya, BS. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi, nggak dipamer-pamerkan. Bahkan masih ingat Tuhan Yesus mengajar, hei, kalau kamu sedang puasa, jangan tunjukkan mukamu yang muram, rambutmu yang acak-acakan seperti kelaparan. Tapi begini kata Tuhan Yesus, kalau kamu puasa, minyaki rambutmu, bersihkan wajahmu. Wih, itu kan luar biasa. Maka itu saudara, jangan pamer-pamer aktivitas doa kita. Lanjut. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian. Dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Oh, ini beda terjemahnya. Jadi dinyatakan akibat dari doa itu. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Tetapi kamu masuklah ke dalam bilik, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. Saudara, dalam bahasa, berapa bahasa Inggris? Oh, ini ada ya. Go into your private room and shutting the door. Kunci. Ya. Say a prayer. Ada berapa terjemahan dikatakan enter your secret, most secret place. Waduh, sudah tempat yang tersembunyi dan rahasia. The most secret place. Ada berapa terjemahan seperti itu. Nah, saya ulangi. Jadi kalau 1 Petrus 4 ayat 7 ingin kita lakukan, maka saudara dan saya harus melakukannya di tempat yang tersembunyi. Maka itu tenangkan hati ini. Kan ini tema kita hari ini. Belajar menenangkan hati, meneduhkan hati, mententramkan hati. Supaya kita dapat berdoa. Itu yang Tuhan mau untuk hidup kita. Nah, sekarang saya mau pakai yang terjemahan lama. Kuncikan pintu bilikmu itu. Ayo kita lihat. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Yang bicara Tuhan Yesus. Catat itu. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintunya. Begini cara kita mengerti perintah berdoa oleh Tuhan Yesus ini. Saudara, yang boleh di dalam kamar lalu pakai kunci pintu. Ya, ini apa ya? Bukan ilustrasi, filosofi. Yang boleh di dalam kamar dan pakai kunci pintu, filosofinya hanya suami istri. Saya ulangi. Yang boleh masuk di dalam kamar dan pakai kunci pintu harus suami istri. Maka itu kalau ada orang-orang yang sama-sama di dalam kamar dan bukan suami istri pakai kunci pintu, ini filosofinya, pasti orang itu, maaf, ini bukan menuduh tapi ini filosofi. Jangan-jangan mereka sedang merencanakan kejahatan. Maka itu kamarnya dikunci. Apalagi
Kalau dua orang yang bukan suami istri, lalu di dalam satu kamar pakai kunci pintu, sudah jelas lebih salah. Ketika Roh Kudus mengajarkan saya tentang Matius 6 ayat 6 ini, aduh saudara, kagum sekali. Jadi doa, perhatikan, jadi doa itu bukan aktivitas. Saya ulangi lagi, doa itu bukan aktivitas, tapi hubungan intim antara gereja sebagai mempelai perempuan Kristus dengan mempelai laki-laki surga, yaitu Tuhan Yesus. Itu doa, hubungan intim. Maka itu harus masuk ke dalam kamar dan kunci pintu. Saya kalau pakai istilah yang lain, jadi ngapain? Masing-masing kita hanya berdua dengan Tuhan Yesus di kamar yang terkunci. Nah, saya pakai istilah begini. Disitulah saatnya saudara dan saya bisa menyerap. Tahu kata menyerap? Kita bisa menyedot. Kita bisa menghisap. Hidup Tuhan kita disedot, diserap, dihisap. Itu doa. Sekarang bayangkan, kalau saudara dan saya bisa nyedot hidup Yesus, bisa nyerap hidup Yesus, bisa menghisap hidup Yesus. Dan dia memberikan hidupnya loh kepada kita. Renungkan, terjadi apa di hidup kita yang rajin berdoa itu. Ini doa. Jadi Tuhan tidak ingin kita doa itu hanya aktivitas. Saya nggak tahu, saudara mungkin bisa menemukan kata lain. Saya baru menemukan 3 kata itu. Nyedot, menghisap, menyerap hidup Tuhan Yesus. Saudara-saudara, baik kita yang ada di lapas maupun yang sedang bebas. Bayangkan kalau setiap hari saudara dan saya bisa masuk kamar yang terkunci hanya menyendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, kata tiap hari jangan diterjemahkan, loh berarti kita nggak kerja-kerja dong, ngunci kamar terus. Nah, bukan begitu. Ini yang saya sampaikan. Sejak Maret tahun yang lalu, ketika COVID-19 mulai masuk Indonesia, dan semua yang dinyatakan positif harus isolasi mandiri. Itu yang saya ajarkan. 14 hari. Saudara nggak boleh ketemu orang. Hanya sendiri di kamar itu. Itu kesempatan menyedot habis. Menghisap habis. Menyerap habis hidup Yesus. Dan percaya tidak, Tuhan Yesus nggak pernah habis-habis. Kalau kita sedot dia. Saya pakai istilah ini ya, maaf. Itulah Tuhan yang luar biasa. Dan itu kerinduannya. Maka itu, kalau perintahnya, apabila kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kunci pintu. Kita bisa doa di rumah makan, bisa doa di warung, bisa doa di stasiun, bisa doa di terminal, bisa doa di bandara, bisa doa di pinggir jalan. Kalau pas kita lagi ketemu orang, di tempat terbuka, bisa. Lalu bagaimana? Nah, saya ulangi lagi, itu aktivitas. Tuhan juga menghargai tentunya. Tapi dia lebih menghargai kita kalau kita masuk kamarnya menyendiri dengan dia.
Tidak ada yang lain lagi. Hanya kita. Oke. Labas, kunci hati dari semua keinginan dunia ini. Biar hanya merenungkan seluruh kebesaran Bapa di surga. Amin. Nah saudara, itu yang terjadi dengan Musa. Ya, saya ulangi, itu yang terjadi dengan Musa. Ketika Musa diminta, Musa, kamu naik, aku mau ketemu engkau. Musa naik ke gunung itu. Nah, nggak disuruh puasa, tidak. Musa pun nggak diberitahu berapa jam, nggak. Pokoknya Yahweh Tuhan bilang pada Musa, kamu naik ke gunung ini, bertemu aku. Musa taat. Saudara, lihat hasilnya. Waktu dia turun dari gunung itu, wih, Israel syok. Mata mereka silau. Musa kan gak tahu. Gak ada cermin kok waktu itu. Kan cuma dia dengan Yahweh Tuhan saja. Musa bingung, loh ngapain kamu nutup mata ngelihat aku? Ternyata mereka berteriak, wajahmu bersinar. Hei, Musa kaget. Dari mana ini? Oh, dari Parigi ada yang tambahan bahasa Jawa. Narik, ngeruk. Terima kasih Parigi. Musa bingung. Ini kenapa ada cahaya di wajahku ini? Lalu kitab Keluaran menulis Musa harus pakai cadar. Menutupi kemuliaan itu karena bangsa itu enggak tahan. Saudara lihat. Nah doa yang seperti ini yang Papa rindukan terjadi antara kita dengan dia. 40 hari 40 malam. Perhatikan. 40 hari 40 malam. Musa itu enggak sadar kalau itu sudah sebulan lebih, enggak sadar. Tolong perhatikan, walaupun enggak ada ayatnya saudara. Tapi saya percaya, berarti Musa itu enggak ngitungin jam, enggak ngitungin hari, karena dia memang enggak tahu. Begitu asiknya dengan Tuhan, dalam istilah di kamar yang terkunci itu, walaupun di gunung, nggak ada ruangan, nggak ada tenda, nggak ada bangunan. Tapi selama di gunung itu Musa. Ini yang saya pakai. Nyedot, menghisap, menyerap. Tadi bahasa Jawa narik, ngeruk. Pantas. Ini loh rahasianya. 40 hari 40 malam. Itu ternyata seperti 1 detik. Maka itu, lagi sekali nggak ada ayatnya. Tapi saya percaya. Selama 40 hari 40 malam. Musa tidak tidur. Maaf, tidak minum, tidak makan, tidak kencing, tidak BAB, tidak mandi. Loh kok bisa? Karena Musa tersedot di dalam kehidupan ilahi, di dalam doa itu. Nah, prinsip Musa ini yang saya ajarkan kepada banyak gereja tentang doa puasa. Jadi doa puasa itu tidak karena nggak makan, nggak minum. Bukan, itu salah. Doa puasa yang benar itu karena begitu asiknya kita jumpa Tuhan kita. Kalau kita anak, kita jumpa papa kita. Kalau kita mempelai perempuan, jumpa suami kita. Aduh, begitu asiknya. Sampai kita lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa semuanya. Jadi tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, mulai hari ini kalau ngajarin jemaat doa puasa, maaf jangan tersinggung. Karena yang kita lakukan aktivitas doa puasa.
Aduh saudara, ini yang sering kali kita salah. Begini, gembala ngumumkan. Minggu depan hari Rabu kita puasa. Oke? Lalu jam 4 kita buka doa puasa bersama-sama. Ya udah, siap. Begitu. Nah, maaf ini. Aduh, saya kalau ini geli. Ada orang puasa tapi caranya salah. Karena Rebu diminta puasa, nggak semua ya, nggak semua. Jangan tersinggung. Maka Selasa malam, makan banyak-banyak. Karena besok mau puasa. Saudara, ternyata secara medis, kalau Rebunya puasa, lalu malam makan, Selasa malam makan banyak-banyak. Justru itu nggak sehat. Malah puasanya hari Rabu cepat lapar. Karena Selasa malam orang itu perlu energi banyak untuk apa itu? Menyerap makanan Selasa malam itu. Ada yang komen di Instagram. Direndam sampai meresap ke dalam seperti spons. Boleh, silakan pakai cara itu juga. Lalu jam 12, udah mulai lapar ini. Terus pegang-pegang perut, sabar ya, 4 jam lagi. Tapi sibuk aktivitas, ya, kerja, ke kantor, semuanya. Enggak. Oke, saya baca ada tambahan ayat. Keluaran 24:18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu. Dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Masuklah ke dalam awan. Ke tengah-tengah awan. Terima kasih. Itulah hadirat Tuhan. Wih, luar biasa saudara. Sangat hebat. Nah, jam 3. Sabar ya, 1 jam lagi. 1 jam lagi. Karena sudah kelaparan ini. Kan suruh buka jam 4 sore. Maaf. Ini yang umum saya ceritakan. Jam 3:50. Waduh, puji Tuhan. Kurang 10 menit. Aduh, aku sudah puasa ini. Begitu kurang 1 menit. Sudah mulai siap-siap. Siap apa? Siap-siapkan makanan dan minuman. Begitu teng. Jam 4. Terus doa. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Aku sudah puasa. Aku begini. Amin. Langsung makan banyak-banyak. Maaf ya jangan tersinggung. Ya. Kalau saudara tidak begitu nggak usah tersinggung. Gitu loh maksud saya. Ini saya cuma ngomongin yang puasanya salah. Kalau kita puasa model begitu. Itu hanya memindahkan jam makan. Makan pagi, makan siang, di skip, dilewati, lalu ditumpuk semua, makan sore. Maaf ya saudara, bukan itu puasa. Puasa itu seperti Musa. Tidak boleh aktivitas apa-apa. Tidak boleh kerja apa-apa. Bahkan kalau kita mau puasa benar, HP pun tidak boleh kita bawa. Harus ada di satu tempat, hanya ada Alkitab di situ. Lalu kita kita menunggu Tuhan mau mengajar apa dan bicara apa kepada kita. Oh, ini penting sekali, saudara. Dalam hidup kita ini, untuk kita melihat rencana Tuhan yang dahsyat di dalam doa kita. Bukan aktivitas doa kita. Maka itu puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Doa juga bukan tutup mata, lipat tangan, berjam-jam. Tidak. Doa atau puasa itu yang dicari, yang ditunggu, yang dinantikan. Sudah nyerap Tuhan belum? Sudah menyedot Tuhan habis belum? Sudah ngeruk hidup Tuhan belum?
sudah kita hisap nggak hidup Tuhan itu. Ini luar biasa. Oh, ada tulisan. Ya, Keluaran 34 ayat 28. Terima kasih. Ini Bapak atau Ibu, ini Tio. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lempengan itu, batu itu, segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Puji Tuhan, jelas, nggak makan, nggak minum. Terima kasih dari Klaten. Wah, banyak pendoa salah melakukan doa aktivitas, bukan keintiman, betul. Dari LP Makale, tolong buka Keluaran 25 ayat 22. Luar biasa. Kalau aktivitas, kalau doa kita dan puasa kita seperti Musa. Saudara, banyak hal yang kita bisa dapat dari Tuhan. Keluaran 25 ayat 22. Dari Makale ada Keluaran 25 ayat 22. Kita melihat ini. Terima kasih Bapak. Dan di sanalah suatu tempat. Aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerub. Itu petung malaikat yang berlutut. Ya. Terus sayapnya menyentuh ujung sayapnya itu. Yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Aku akan menemuimu di situ dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kirub di tabut hukum itu, aku akan berbicara kepadamu mengenai segala sesuatu yang akan aku berikan kepadamu, yaitu perintah untuk keturunan Israel. Lanjut, ya. Maka di sanalah aku akan turun kepadamu, aku akan berfirman kepadamu dari atas tutupan grafirat dari tengah kedua kerubium yang di atas peti asyadat itu, segala perkara yang kusuruh engkau sampaikan kepada Bani Israel. Di tempat itu aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutupnya di antara kedua kirub itu engkau akan kuberi hukum-hukumku untuk bangsa Israel. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di situ. Dan aku akan berbicara denganmu segala sesuatu yang akan, waduh luar biasa, yang akan aku perintahkan kepadamu mengenai Bani Israel dari atas itu. Oke, saudara, tolong keluarkan 2 kata. Ada yang komen di Facebook, akibat yang dialami Musa setelah 40 hari menyerap Tuhan. Wih, keren sekali. Harusnya begitu. Saudara, keluarkan 2 kata. Di Keluaran 25 ayat 22. Bertemu dan berbicara. Coba ini tadi ada yang menambahkan. Yang terjemahan BM. Aku akan bertemu dengan engkau di sana. Dari atas penutup itu, di antara kedua kirub itu, aku akan memberi engkau segala hukum-hukumku. Sama, ya. Saudara, jadi saya ulangi lagi. Keluarkan 2 kata penting itu, ya. Bertemu dan berbicara. Coba saudara simpan firman ini. Lagi sekali saya berkata. Saudara-saudara yang ada di dalam LP. Sungguh. Saudara jauh lebih punya banyak waktu daripada kami yang masih keluyuran di luar ini. Nah, begitu banyak waktu yang saudara miliki sambil menunggu masa tahanan saudara selesai. Nikmati, serap Tuhan, hisap Tuhan, sedot Tuhan, sampai kita penuh dengan kepribadiannya. Itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Maka itu, kalau firman ini saudara lakukan,
maka fakta saudara-saudara yang nanti lulus dari LP, hidup saudara akan jauh lebih baik daripada kami yang belum ketangkap ini loh. Karena semua perbuatan dosa kami. Iya, maka itu yang di luar kayak saya, kayak kita semua, jangan enak-enak, jangan merasa hebat rohani. Tunggu dulu, berapa banyak dosa kesalahan kita buat cuma belum ketangkap. Ingat itu supaya kita tidak sombong dalam hidup ini. Saudara yang di dalam LP, saudara sudah menjalani hukuman dari hukum manusia. Tuhan mengampuni kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Supaya hubungan kita dalam doa ini benar, ternyata kembali. Bagaimana caranya kita bisa menenangkan hati kita, meneduhkan hati kita, menenteramkan hati kita. Bagaimana caranya? Landry, Papa senang kamu bisa gabung. Ya. Caranya ini dia. Kalau kita mau hidup taat sungguh-sungguh kepada Papa. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Kita melihat ini. Ada Filipi yang dari Makale? Masih bisa tayangkan? Oke, terima kasih. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya kalau akhirnya sudah nggak ada lagi. Semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang negatif, nggak ada kecurigaan, nggak ada dendam, nggak ada. Semua. Nanti baca lagi. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. PIS. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu. Nah, ini terjemahan yang beda. Akhirnya, saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal itu. MLT. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji. Sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Aduh, luar biasa ini. Akhirnya, hai saudara-saudaraku, penuhilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta terpuji. Saudara bayangkan, kalau dalam hidup kita, pikiran ini diisi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang dari Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita di dalam doa bisa menyerap Tuhan, menyedot Tuhan, menghisap Tuhan sampai habis, dan kita dipenuhi, saudara, enggak ada gejolak hati, enggak ada kekacauan hidup, tidak ada. Nah, mulai dengan pikiran kita isi apa, kita penuhi apa pikiran ini. Terima kasih, ini masih bicara soal Musa. Dari Ulangan 9 ayat 11. Ini kesaksian Musa kepada bangsa itu.
sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Yahweh memberikan kepadaku kedua loh batu, lempengan batu. Loh perjanjian, isinya perjanjian. Sesudah itu ayat 18 aku sujud di hadapan Yahweh. 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Saudara, ini yang kedua kali Musa ketemu Yahweh Tuhan. Setelah lempengan batu pertama dipecahkan karena murka itu tadi. Oh saudara, luar biasa kasih Bapa di surga. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan hanya memenuhi yang benar di dalam hidup ini. Bukan yang lain-lain. Hal berikut. Supaya kita bisa menenangkan hati. Bisa menenteramkan hati. Bisa meneduhkan hati. Amsal 4 ayat 23. Papa enggak minta macam-macam yang kita jaga, tidak. Papa cuma minta satu ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Bukan 2, bukan 3. Nah seharusnya kalau ya hanya satu hal yang Papa minta untuk kita jaga, berarti nggak susah. Mana? Oke, yang dari Makale. Oke, ini saya baca. Oke, sebentar ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, dijaga dari hal apa? Supaya kita bisa meneduhkan hati, menenteramkan hati, membuat hati ini tenang. Supaya kita bisa berdoa. Catat, ada 4 hal kecil sebetulnya yang setan jadikan kita langganan. Maka itu kalau si kunyuk itu tahu, ada di antara kita yang memang gak pernah ngurusin hati ini, dilempari apa saja kita diam, dibuangin apa saja sampah-sampah dunia ini kita cuek, maka setan akan jadikan orang itu langganan. Langganan apa? Hati orang itu diubah oleh si kunyuk jadi tong sampah. Maka itu kalau ada di antara kita yang jadi langganan setan, hati ini jadi tong sampahnya setan, berarti kita yang bodoh. Maka itu firman ini berkata, jagalah hatimu lebih daripada apa saja yang harus kita jaga, supaya jangan jadi tong sampah dari si jahat. Jangan. Nah, 4 hal kecil ini yang akan menandai saudara dan saya jadi tong sampahnya setan atau tidak. 4 hal ini. Kalau setan melempar sampah ini dan kita diam, tidak buang lagi, maka orang itu akan jadi langganan. 1, khawatir dan takut. Kecil ya. Saya percaya semua kita pasti akan berkata begini. Mana ada orang hidup nggak khawatir. Khawatir itu wajar bagi seorang manusia. Nah, kalau ada di antara saudara yang menyetujui pendapat setan ini, bahwa yang namanya manusia itu khawatir itu wajar, khawatir itu biasa, hati-hati. Terima kasih Mike. Dari versi membaca dengan mudah, begini terjemahnya. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu.
Saya kalau pakai bahasa Indonesia. Di atas segala-galanya, hati-hatilah dengan hatimu. Sama bukan? Pikiran dan hati. Max sudah sembuh ya. Lala juga, puji Tuhan. Nah saudara, kalau saudara masih menganggap khawatir itu wajar, khawatir itu biasa, maka orang itu pasti jadi tong sampahnya iblis. Khawatir itu dosa. Tolong catat. Loh, kenapa khawatir dosa? Karena khawatir itu tidak percaya Tuhan. Maka itu khawatir. Dosa. Catat. Sampah yang pertama yang akan dilemparkan si kunyuk dalam hati manusia. Yaitu khawatir dan takut. Dikit-dikit khawatir. Dikit-dikit takut. Ya kalau enggak bagaimana? Belajar. Tenangkan hati. Tentramkan hati. Teduhkan hati. Dengan menolak semua bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Coba jujur. Siapa yang percaya khawatir dan takut itu terjadi dengan fakta terjadinya itu enggak sampai 1%. Kecil sekali. 0,00 sekian persen. Khawatir, takut. Jangan anggap enteng. Itu sampah yang kita biarkan. Setan akan jadikan kita langganan. Nomor 2. Kecewa. Putus asa. Jangan anggap enteng. Itu yang membuat hati nggak tenang. Kecewa. Putus asa. Tersinggung. Itu masih nomor 2. Kecil-kecil. Tolong perhatikan saudara sedang di mana saja. Awas. Jangan biarkan setan menipu kita. Lagi sekali ya. Yang pertama khawatir dan takut. Kedua, kecewa, putus asa, tersinggung. Tolong jangan dijadikan langganan. Nomor 3, sakit hati, kebencian. Ini nomor 3. Nomor 4, percabulan. Udah. Jadi dengan 4 hal ini yang setan punya persediaan cukup banyak di gudang-gudang neraka. Saya pakai istilah ini. Setan punya banyak persediaan. 4 macam sampah ini di gudang mereka di neraka. Dan tiap hari mereka akan cari siapa yang hatinya bisa diganti jadi tong sampah. Maka setan membuangkan sampah itu. Saudara, ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini jangan kita biarkan sampah-sampah itu. Kecil ya. Kalau kita perhatikan ini. Oh, luar biasa Tuhan kita. Maka itu mulai hari ini. Mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Maka hati ini tenang. Hati ini lega. Hati ini tentram. Hati ini penuh sukacita. Maka kita bisa berdoa. Terima kasih. Dari Jogja, anak saya Mario menuliskan 4 hal. Ya, yang pertama jangan khawatir. Kedua, kecewa, putus asa. Ya, tersinggung. 3, sakit hati, kebencian, kepahitan. 4, soal percabulan. Mari kita bersihkan hati kita dari semuanya ini. Maka hidup ini luar biasa. Hati tentram, hati tenang, hati teduh, hati bahagia, sukacita. Pikiran pun jadi bersih. Dan hidup ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau iri hati masuk nomor berapa Pak? Ya, iri hati masuk itu nomor 3. Karena jadi kebencian. Ya, iri hati itu sepele. Tapi berdosa juga, betul. Yang dari LP, ayo semangat melakukan kehendak Tuhan ini. Jangan izinkan berita-berita bohong tentang keluarga saudara yang sudah lama nggak dengar kabar. Atau ada isu begini, gosip begini. Stop, buang itu, jaga hati kita. Maka kalau kita hidup seperti ini saudara, hidup ini luar biasa.
maka kita bisa berdoa terus tanpa halangan apapun juga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang bisa belajar bersama-sama dengan saudara semuanya. Sampai jumpa ya, hari Rabu, lusa, jam yang sama juga. Shalom, selamat menjadi pelaku firman. Ya, jadi maaf ya, saya harus segera keluar. Oke, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Koden, selamat ulang tahun Koden. Nggak perlu, nggak penting.